Assalamualaikum sobat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa bertemu lagi pada video ini. Kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa belajar memperbaiki motherboard laptop. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah motherboard Acer. Problemnya adalah 19 volt tidak bisa pada rel V-in, rel 19 volt yang didistribusikan ke seluruh bagian di motherboard. Tegangannya tidak muncul. Jadi tegangan pada DC jack muncul 19 volt, namun setelah nyebrang ke MOSFET utama, MOSFET pertama, itu tegangan sudah tidak muncul tapi sangat kecil sekali, Kemudian setelah MOSFET kedua, jadi pada motherboard ini ada dua buah MOSFET sebelum dari DC jack melewati dua buah MOSFET dulu baru masuk ke rel V-in. Jadi pada rel V-in ini tegangannya kecil sekali, drop ya, hanya sekitar 0, sekian volt, 0,2, sekitar 0,2 volt. Lalu setelah kita cek, ternyata jalur VI nya tidak short circuit. MOSFET nya, dua buah MOSFET yang tadi kita sampaikan juga kondisinya normal. Maka langkah selanjutnya yang kita cek adalah jalur rel 3 volt dan 5 volt, dan kita temui bahwa pada rel 3 volt, rel 5 volt di sana ada short circuit. Jadi rel 5 voltnya yang short circuit. Maka kita langsung bisa simpulkan bahwa short circuit pada rel 5 volt inilah yang menyebabkan tegangan 19 volt dari DC jack tidak bisa melewati MOSFET. Jadi merotek. Kita cek di gate pada MOSFET ini, dia tidak muncul tegangan, padahal ini adalah MOSFET N channel, harusnya ada tegangan sekitar 24-25 volt, harus di atasnya 19 volt agar MOSFET ini bisa aktif. Jadi karena kondisi rel 5 voltnya short, maka controller tidak bisa memicu MOSFET utama karena terproteksi gitu ya. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari komponen apa yang short pada jalur 5 volt. Pada blok step down 5 volt ini, di sini pada motherboard ini menggunakan sebuah IC LDO. Jadi 5 voltnya punya IC LDO sendiri, 3 voltnya juga punya IC LDO sendiri. Jadi tidak menggunakan dua buah MOSFET dan satu IC controller sebagaimana pada step down yang menggunakan sistem IC MPS ya. Jadi pada motherboard ini menggunakan IC LDO ini, kemudian outputnya langsung masuk ke coil ini. Setelah coil ada di sini yang kelihatan ada 4 buah kapasitor ini sebagai filter tegangan, tentunya untuk menghaluskan tegangan, untuk menghilangkan ripple tegangan. Kemudian langsung masuk ke jumperan ini, kemudian didistribusikan ke bagian-bagian yang membutuhkan tegangan 5 volt ini. Nah, karena pada rel 5 volt ini kita cek short circuit, di bagian coil juga short circuit, tentu di bagian jumperan ini juga short circuit. Maka kita coba untuk memisahkan rel-rel ini. Yang pertama yang kita lepas adalah jumperannya. Jumperannya kita lepas, kita menggunakan solder, kita pisahkan. Setelah kita pisahkan, ternyata yang masih terdeteksi short adalah bagian ini yang masih terhubung dengan coil yang masuk ke IC LDO. Maka kita lepas coilnya. Setelah kita lepas coil ini, maka jalur yang masih short adalah yang ada kapasitornya 4 ini. Jadi yang dari IC LDO tidak short circuit. Maka kita sudah kita petakan,
sudah kita persempit areanya, kita selanjutnya kita sudah sempitkan areanya ya. Kita langsung mengecek 4 MOSFET yang memang secara kasat mata kita bisa langsung melihat ini ada pada rel yang short ini. Maka 4 kapasitor ini kita coba lepas satu-satu dan akhirnya kita temukan bahwa satu buah kapasitor dari 4 ini short circuit. Setelah kita lepas, short circuitnya hilang. Kapasitor ini kemudian kita ganti dengan yang lain yang normal, maka short circuit sudah hilang. Begitu coil kita pasang lagi, jumperannya kita pasang lagi, semuanya sudah normal. Akhirnya setelah normal semua, kita coba nyalakan motherboardnya, maka motherboardnya bisa menyala dengan normal. Selanjutnya kita akan tunjukkan video pengetesannya. Kita mohon maaf karena sebetulnya dari awal kita rekam ya, tapi ternyata di tengah-tengah jalan listriknya PLN mati. Nah, begitu menyala lagi, saya lihat rekotannya sudah nggak ada video yang terekam tadi, error, jadi kita nggak bisa tunjukkan ke teman-teman. Semoga video ini sudah bisa penjelasan saya tadi sudah bisa mewakili. Kita hanya dapat video di akhirnya, di pengetesannya. Jadi sekarang tegangan sudah normal, 3 volt, pada switch juga normal. Jadi pada motherboard ini, pada laptop ini switchnya di keyboard ya, namun di motherboard ada switchnya juga. Nah sekarang sudah normal, sudah bisa nyala, kelihatan LED-nya. Kipasnya juga sudah bisa muter. Dan tidak mati lagi ya, tetap normal, tidak ada yang overheat. Kita coba nyalakan lagi, coba cek tegangan di beberapa poin. Tegangan di RAM, tegangan ke VCC core, VCC GFX yang masuk ke chipset. Tegangan ke RAM normal ya, 1,3 volt. Nggak kelihatan ya. Ini ke VCC GFX, VCC core ke chipset normal. Yang ke chipset juga ini juga normal. Selanjutnya kita akan coba menggunakan LCD screen. Seharusnya sudah normal karena semua tegangan di beberapa poin yang memang seharusnya muncul sudah muncul semuanya. Kenapa tegangan pada RAM hanya 1,3 volt? Karena laptop ini menggunakan DDR3L ya, jadi tegangannya lebih kecil, 1,3 volt. Kalau DDR3 biasa berapa volt? 1,5 volt. Ada selisih sedikit. Kalau DDR3L tegangannya lebih kecil.
Baik, kita akan coba nyalakan. Sudah bisa nyala ya. Baik, sudah berhasil nyala. Jadi laptop ini nggak bisa dinyalakan, 19 voltnya di VIN hilang, tidak short railnya, ternyata disebabkan oleh adanya kapasitor SMD yang short pada rel 5 volt, sehingga menyebabkan sistem protect MOSFET utama yang paling dekat dengan DC jack tidak mendapatkan suplai tegangan di bagian di pin gate-nya, makanya 9 volt nggak bisa nyebrang. Muncul kecil itu hanya bocoran saja. Demikian sobat semuanya ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini biar lebih berkah. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.